Selamat siang pemirsa, saya Rizka Melani, melaporkan langsung dari Cadas Ngampar dalam kabar mingguan. Saat ini, saya sedang berada di objek wisata Cadas Ngampar, tepatnya di Desa Kudingsari, Kecamatan Sadananya. Pesona alam yang ada di Kecamatan Sadananya memang tidak ada habisnya. Pegunungan yang terbentang sudah tentu memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Air yang mengaliri sungai-sungai hampir seluruhnya bersumber dari Gunung Sawal. Salah satu desa yang mendapat manfaat adalah Desa Bunisari. Masyarakat diberkahi dengan aliran air yang jernih yang mengaliri air sungai yang dinamai Cadas Ngampar yang menunjukkan daya tarik utama berupa formasi bebatuan besar yang eksotis dan air sungai pegunungan yang menyegarkan. Selain itu, wisatawan juga dapat menikmati juga beragam spot foto menarik hingga keseruan private tour. Namun, di balik semua itu, tersemat komitmen untuk melestarikan keaslian alam. Hal ini yang mengundang orang untuk datang hingga akhirnya dijadikan objek wisata. Siang ini, kita akan mengupas lebih dalam destinasi yang murah meriah dengan tiket masuk hanya dengan 5.000 untuk dewasa dan 3.000 untuk anak-anak. Buka setiap hari dengan jam channel yang fleksibel. Lebih dari sekedar harga yang terjangkau, Cadas Ngampar menawarkan sensasi petualangan di tengah keindahan alam yang terjaga, selaras dengan semangat konservasi dan kekayaan budaya lokal. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, mari kita temui salah satu pengunjung yang merasakan langsung perpaduan keindahan alam dan kesadaran diri. Baiklah pemirsa, saat ini saya dengan seorang narasumber pengunjung dari Cadas Ngampar. Selamat siang, Alfa. Bisa memperkenalkan diri dengan Mas siapa? Oh, saya dengan Dendi Raihan Karangta. Panggil Dendi aja. Mas, saya ingin bertanya-tanya sedikit. Dengan keindahan alamnya yang memukau dan harga tiketnya yang terjangkau, apa yang menjadi daya tarik utama Cadas Ngampar bagi Mas? Bagi saya, Cadas Ngampar itu memiliki daya tarik dari kondisi udaranya yang masih terjaga, kemudian dari kondisi airnya juga yang masih asri gitu sebenarnya dibandingkan di kota lain. Dan kemudian kayak gitu dengan adanya beberapa wisata, jadi kita sebagai pengunjung tidak hanya datang ke sini untuk berenang gitu, tapi ada body rafting atau sekedar nongkrong-nongkrong juga enak lah gitu. Selanjutnya, mengapa Mas memilih aktivitas bersantai dibandingkan mencoba petualangan driver tubing yang direkomendasikan di sana? Mati karena memang saya dengan lelah juga ini dari kampus aktivitas, jadi kesini cuma buat santai menghirup udara segar sambil dengan air. Karena kalau untuk tadi tapi itu kan butuh tenaga ekstra gitu. Iya. Selain butuh bersantai, jadi karena capek juga tetap. Menurut Mas, bagaimana upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di sekitar sungai bagi pengalaman wisata? Untuk pembersihan mungkin memang karena terhitung kurang bersih ya, maka harus ada yang namanya santi atau enggak petugas kebersihan yang menindak secara langsung bagi wisatawan yang atau bahkan pedagang yang membuang sampah ke sungai atau ke daerah-daerah sawah apa kurang juga sih kurang tegas dari pihak kebersihan. Harus tegas lagi dan tempat sampah juga saya lihat masih kurang di sini ya, untuk tempat sampah. Jadi bisa diperbanyak lagi untuk tempat sampah. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Akhir, kita akan berbincang dengan pihak yang bertanggung jawab atas penjagaan dan kelestarian Sungai Cadas Ngampar. Selamat siang, Kak. Iya, iya. Bisa memperkenalkan terlebih dahulu untuk namanya?
Perkenalkan, nama saya Ade Judin Hidayat, biasa dipanggil di Wisata Alam Cadas Sambar dengan panggilan Ajun Haji atau Bang Ajun. Di sosial media juga saya nge-branding atau memberi nama tiap akun atau akun pribadi saya dengan nama Ajun Haji. Kebetulan saya di sini di objek wisata alam Cadas Sambar sebagai pengelola bagian di tim pemandu wisata itu yang utama. Tapi di luar itu juga saya fleksibel sebagai tim rescue juga, kadang di bagian tiketing, jadi diputar diatur-atur posisi, jadi tidak tidak selalu standby di bagian rescue, tidak selalu standby di bagian pemandu wisata, jadi kita bergantian gitu. Terus ada yang itu Ya, saya ingin bertanya-tanya ya, Cadas Sampar. Kapan biasanya kawasan Cadas Sampar ramai dikunjungi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi lingkungan? Nah, untuk wisata alam Cadas Sambar itu sendiri, ramai dikunjungi para wisatawan itu biasanya hari weekend atau di hari libur nasional atau misalkan di tanggal merah. Jadi kalau misalkan di hari weekday biasa, itu jumlah pengunjung kurang lebih menurun hingga 70%. Jadi ramainya cuma di hari Sabtu atau Minggu. Walaupun sekarang menjelang libur nasional nih atau hari ini lagi tanggal merah, lagi libur nasional itu biasanya banyak pengunjung berdatangan. Cuma dikarenakan sekarang mungkin menjelang hari raya Idul Adha, jadi sebagian ada yang berpuasa. Nah, makanya pengunjung di hari sekarang itu tidak terlalu membludak seperti biasanya. Cadas Sampar ini terkenal juga dengan uji adrenalinnya ya, yaitu aktivitas raih terjunnya. Bisa Mas ceritakan siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan ini? Untuk river tubing itu jadi sebetulnya tidak dikelola secara langsung oleh pengelola wisata alam Cadas Sampar, tapi river tubing tersebut dikelola oleh komunitas pemandu wisata. Nah, si komunitas pemandu wisata itu dikasih nama atau diberi nama Angaracana Tour Guide. Angaracana itu saya ambil, kebetulan saya sendiri sebagai pelopor juga sebagai perintis komunitas tersebut. Jadi saya ambil nama Angaracana itu dari Kamus Bahasa Sunda Kuno yang artinya membangun atau membuat. Jadi intinya kita atau saya ingin membuat sebuah komunitas yang bisa membantu mengembangkan wisata alam yang ada di Desa Gunung Sari, juga membantu pemerintah desa melalui wisata alam Cadas Sampar. Jadi kita di dalam anggota komunitas tersebut itu saya rekrut teman-teman dari Karang Taruna, anak-anak muda di lingkungan Desa Gunung Sari. Terus untuk pengelolaannya itu tersendiri kita bikin manajemen, bukan cuma mengelola river tubing atau papalidan, kita juga mengelola camping, wisata religi, wisata edukasi, juga sama trekking gitu. Jadi untuk pengelolaan aktivitas yang ada di Desa Gunung Sari kita dikelola oleh komunitas. Jadi tapi masih tetap di bawah naungan bukan Karang Taruna, apa namanya, pengelola wisata alam Cadas Sampar. Nah, pengelola wisata alam Cadas Sampar tersendiri itu juga adalah salah satu unit dari badan usaha milik desa atau BUMDes. Di mana tepatnya titik awal dan titik akhir jalur river tubing di sepanjang aliran sungai Cadas Sampar ini? Untuk river tubing ini kita punya 3 trek atau 3 jalur, tapi masih satu aliran, cuma bedanya jarak mulai start sampai finish. Nah, untuk yang pertama ada trip pendek. Itu trip pendek jaraknya kurang lebih 900 meter sampai 1 kilometer. Startnya dari ujung wisata yang di sebelah utara di pintu masuk 2 sampai ke jembatan di pintu masuk utama. Untuk tarifnya di trip pendek itu 45.000 per orang, udah include sama tim rescue, tim pemandu, juga sama dokumentasi. Terus peralatan P3K itu sudah include. Untuk trip yang kedua itu trip sedang, jaraknya kurang lebih 2 km, estimasi waktunya 2 jam di air. Itu dari Dusun Cilopadang, dari parkiran motor atau parkiran kendaraan di pintu masuk utama itu kita diantar menggunakan kendaraan nyampe ke tempat trip river tubing yang trip kedua itu yang sedang. Itu masih dari Dusun Cilopadang. Terakhir yang ketiga trip panjang itu jaraknya kurang lebih
3,5 kilometer, estimasi waktunya 4 jam di air, untuk tarifnya Rp100.000 per orang. Jaraknya juga masih sama dari Dusun Cilopadang, sekitar 3,5 kilometer. Bagaimana cara Mas dan tim mengelola aktivitas wisata ekstrim river tubing ini agar tetap aman dan ramah lingkungan? Nah, untuk river tubing ini, jadi kita sebelum terjun ke pengelolaan river tubing, kita juga tentunya sudah melakukan pelatihan itu bareng Dinas Pariwisata, bareng Tim SAR, bareng BPBD, juga dari PMI untuk penanganan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan ketika sedang melaksanakan kegiatan river tubing. Nah, terus selain itu kita juga tiap 1 minggu ada 2 kali sampai 3 kali latihan rutin, yaitu susur sungai menggunakan alat river tubing bareng teman-teman pemandu, bareng teman-teman rescue yang ada di komunitas Angracana Tour Guide yang bergerak di bidang pemalidan atau river tubing. Jadi kita sudah safety, sudah dikasih pengaman kepala atau helm, sudah dikasih pelampung atau rompi untuk mengantisipasi ketika kita bertemu atau melintasi tempat yang lumayan dalam gitu. Untuk di aliran sungai yang dangkalnya, apabila kepala terbentur ke batu, itu kita sudah menggunakan pelindung kepala, sudah menggunakan helm. Oke. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Siap, sama-sama Aturun. Makasih ya. Mirsa, saya akan langsung mencoba tubing rafting sebagai uji nyali saya sendiri. Mari. Pemirsa, Sungai Cadas Ngampar adalah bukti nyata bagaimana keindahan alam yang menantang lebih dari sekedar petualangan. Juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga harmoni antara manusia dan alam. Kesadaran agar kelestarian lingkungan dengan penghargaan terhadap budaya lokal menjadi fondasi utama agar keindahan Sungai Cadas Ngampar dapat terus dinikmati oleh generasi yang akan datang. Mari kita jadikan setiap kunjungan ke tempat-tempat ini sebagai wujud apresiasi kita terhadap alam dan budaya bangsa. Dari Sungai Cadas Ngampar, Ismailani melaporkan untuk berita kabar mingguan. Kembali ke studio, selamat siang dan sampai jumpa.